Gempa bumi dengan magnitudo 6,1 mengguncang kawasan Garut pada Sabtu 3 Desember lalu dengan kedalaman 109 km. Gempa yang terjadi jelang pukul 17 sore ini membuat warga Garut panik. Getaran gempa tak hanya dirasakan warga Garut saja, tapi juga dirasakan sejumlah wilayah lain di Jabar, mulai dari Tasikmalaya hingga Bandung Raya. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi yang terjadi di Garut adalah gempa bumi intraslab. Gayatri Indah Marliani, dosen teknik geologi Universitas Gadjah Mada menjelaskan, gempa intraslab biasanya disebabkan karena lempeng samudra yang menunjam mengalami pecah, retak, atau patah. Gayatri menyebut ada beberapa karakteristik dari gempa bumi jenis intraslab ini. Pertama, dalamnya pusat gempa yang bisa mencapai lebih dari 70 km. Kedua, besaran magnitudo gempa bervariasi. Selanjutnya, area yang merasakan gempa bumi cukup luas. Getaran yang timbul akibat gempa ini cenderung lebih mengayun. Karakteristik berikutnya hampir jarang adanya potensi gempa susulan. Biasanya gempa susulannya nggak banyak. Beda dengan kalau di permukaan. Karena di permukaan itu kita punya free surface, kita punya reologi batuan yang dia tekanannya rendah dan ketika dia terpecah itu dia akan punya banyak peluang untuk dia kemudian bergerak dan menyesuaikan kembali gitu ya. Sehingga biasanya kalau yang dangkal itu akan lebih banyak aftershock atau gempa susulannya karena ketika dia habis bergerak besar dia punya kemampuan untuk kemudian dia menyesuaikan dan akhirnya stabil kembali. Sementara kalau yang di dalam tadi walaupun terjadi gempa besar dia kemudian menyesuaikannya juga cepat karena tekanannya tinggi sekali kan di bawah sana. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar menyebut ancaman utama kebencanaan di Jabar sebetulnya adalah bencana hidrometeorologi yang tersebar di 27 kabupaten kota. Namun ia memastikan potensi bencana lain juga tak luput dari perhatian pemerintah. Salah satu yang dilakukan adalah disusunnya upaya mitigasi bencana. Makanya kita yang paling utama sebagai salah satu bentuk pelayanan kebijakan dan mitigasi adalah terbentuknya perencanaan. Salah satunya tentunya adalah bagaimana dokumen kajian resiko bencana yang ada di Provinsi Jawa Barat yang tentunya juga dilengkapi dengan peta-peta kajian resiko bencana. Dari peta-peta kajian resiko bencana itu memang nampak sekali, memang hampir seluruh wilayah Jawa Barat ini mempunyai juga selain hidrometeorologis itu ada peta-peta kajian tentunya adalah tanah longsor atau tanah bergerak, potensi tsunami juga ada, kemudian juga potensi-potensi erupsi gunung berapi. Budi menambahkan, sosialisasi pada warga akan adanya potensi bencana di Jabar juga terus dilakukan sebagai bentuk lain dari upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, peran warga yang sadar akan adanya potensi bencana menjadi hal penting yang harus dimiliki individu. Gigi Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.